Janganlah cemburu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Janganlah kita menjadi lemah, tolonglah orang yang membutuhkan. Apabila waktunya telah tiba, kita akan menuai upahnya. Jadilah berkat bagi sesama, hidup kita pun pasti bahagia. Selamat sahabat teman-teman. Sebelum kita memulai acara sekolah sahabat kita, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin memulai acara sekolah sahabat kami. Tolonglah berkati yang membawa bagian, berkati kami semua Tuhan, amin. Selamat belajar teman-teman. Aku ini anaknya Tuhan, diberikan satu talenta, walau hanya satu senyuman, tapi dapat memuliakan nama Tuhan. Aku ini anaknya Tuhan, diberikan satu talenta, walau hanya satu senyuman, tapi dapat memuliakan nama Tuhan. Walau hanya satu talenta Tuhan berikan kepadaku, ku tak akan kubur satu talenta berguna untuk muliakan Tuhan. Aku ini anaknya Tuhan, diberikan satu talenta, walau hanya satu senyuman, tapi dapat memuliakan nama Tuhan. Aku ini anaknya Tuhan, diberikan satu talenta, walau hanya satu senyuman, tapi dapat memuliakan nama Tuhan. Walau hanya satu talenta Tuhan berikan kepadaku, ku tak akan kubur satu talenta berguna untuk muliakan Tuhan. Satu talenta berguna untuk muliakan Tuhan. Halo, selamat sahabat pagi kita semua. Judul berita misiun pada sahabat ke-10 kita hari ini adalah lebih baik daripada mainan. Anak kecil yang akan saya ceritakan adalah Maria, berumur 9 tahun. Beberapa teman berkumpul di sekitar Maria di sekolah pada hari Senin. Apakah yang akan kamu lakukan sepulang sekolah? Bisakah kami datang ke rumahmu untuk bermain? Kata temannya. Maria menggelengkan kepalanya. Tidak hari ini, katanya. Banyak yang harus saya lakukan pada hari ini. Maria yang berusia 9 tahun adalah seorang gadis yang sibuk di Pond Island, sebuah kota kecil yang terletak di pulau terpencil di kutub
Kanada. Pada hari Sabat, dia dan keluarganya beribadah di rumah dengan membaca Alkitab dan menonton khotbah online. Tetapi teman-teman Maria sangat ingin bermain dengannya pada hari Selasa. Pada hari Selasa, anak-anak berkumpul lagi di sekitarnya. Apakah yang akan kamu lakukan sepulang sekolah? Kata seorang bertanya, bisakah kami datang ke rumahmu untuk bermain? Kata yang lain. Maria menggelengkan kepalanya, tidak hari ini, katanya, banyak yang harus saya lakukan hari ini. Hal yang sama terjadi pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tetapi, kapan kita bisa bermain ke rumahmu untuk bermain? Seorang teman bertanya. Bagaimana dengan hari Sabtu? Kata yang lain. Anda harus punya banyak waktu untuk bermain pada hari Sabtu. Mata Maria berbinar. Dia memang punya waktu luang pada hari Sabtu. Anda bisa datang ke rumah saya dan bergabung dengan pelajaran Alkitab kami, katanya. Teman-temannya terlihat bingung. Mereka belum membaca Alkitab, tetapi mereka ingin menghabiskan waktu bersama Maria. Jadi mereka setuju untuk datang pada hari Sabtu. Pada hari Sabat, beberapa teman muncul di rumah Maria untuk bergabung dengannya dan orang tuanya membaca Alkitab. Para pengunjung muda itu tampak kebingungan saat mendengar Maria membaca. Mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan. Setelah membaca Alkitab, ayah menyalakan komputer dan kelompok kecil itu mendengarkan khotbah online oleh seorang pengkhotbah Masihi Advent hari ke-7. Lagi-lagi pengunjung kecil itu tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar khotbah dan mereka tidak mengerti beberapa hal. Setelah itu, mereka meminta penjelasan Maria. Maria mencoba menjelaskan khotbah dengan kata-kata yang sangat sederhana. Ketika dia selesai, teman-temannya seperti mengerti. Di sekolah pada hari Senin, beberapa anak bertanya kepada teman-teman Maria apa yang telah mereka lakukan di rumah Maria pada hari Sabtu. Kami membaca tentang Tuhan di dalam Alkitab, jawab seorang. Dan kami menyaksikan khotbah yang menarik, kata yang lain. Teman sekelasnya juga belum membaca Alkitab atau menonton khotbah dan mereka ingin tahu lebih banyak. Apa yang menarik dari khotbah itu? Teman-teman Maria melakukan yang terbaik untuk mengulangi apa yang telah mereka pelajari tentang Tuhan. Maria tersenyum saat dia mendengarkan. Dia merasa senang. Ini lebih baik daripada bermain dengan mainan. Dia akan menyambut teman-teman sekelasnya di rumahnya setiap Sabat. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka gereja dan pusat layanan masyarakat untuk berbagi tentang Tuhan di wilayah Nunavut, Kanada, tempat tinggal Maria. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.
Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Poin penting, kita dapat memuliakan Allah dengan menuruti perintahnya. Come into His presence singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord together singing glory to God, glory to God, glory to God. Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk hari Sabat, kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang menurut kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah Sabat kita tentang diingatkan oleh batu. Ya, diingatkan oleh suatu batu, satu batu yang besar di bawah sebuah pohon. Nah, ceritanya begini. Beberapa waktu yang lalu, ketika Joshua masih muda, ia dan temannya Kaleb menjadi 2 orang dari 12 orang pengintai yang dikirim untuk mengintai Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah bagi umatnya. Nah, tetapi hasil dari pengintaian yang luar biasa itu membuat orang-orang menjadi senang karena tanah itu penuh dengan susu dan madu. Buah anggurnya besar-besar dan mereka itu sangat kagum terhadap tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Tetapi 10 dari antara pengintai itu memberikan berita yang membuat hati ini kecut dan takut. Sehingga mereka kembali lagi ke padang belantara untuk berjalan selama 40 tahun lagi. Perjalanannya yang sungguh lama. Nah, sekarang Joshua yang memimpin pengganti Musa itu sudah tiba di tanah perjanjian. Tanah mereka itu sudah dibagi-bagi menurut bahagian yang telah ditetapkan. Setelah Joshua membagi tanah-tanah itu menurut milik suku-suku bangsa itu, Joshua mengumpulkan kembali mereka. Karena dia sudah tua, dia ingin agar bangsa itu setia kepada Tuhan. Jadi dia mulai memberikan nasihat. Katanya, ingat ya, tanah ini adalah tanah yang Tuhan janjikan dan diberikan dengan suatu kuasa yang luar biasa. Karena Allah kita Allah yang besar. Masih ada lagi bangsa-bangsa Palestina di daerah itu. Jadi ingat, jangan kamu menyembah dewa-dewa mereka. Karena kalau tidak, tanah ini akan dikembalikan kepada mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan berikan anakmu perempuan menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Akhirnya hatimu akan dijauhkan dari Allahmu yang hidup. Engkau harus sangat berhati-hati untuk tidak menyembah dewa-dewa mereka, Baal-Baal mereka, berhala-berhala mereka. Karena Allah tidak dapat memberkati kita sementara kita membuat hatinya menjadi hati yang sakit. Kita harus buat perjanjian
kalau kita mau mendapat berkat. Kalau kita menurut Tuhan, Dia akan memberkati kita. Kalau kita tidak mau menurut Tuhan, berkat-berkat itu tidak akan menjadi bahagian kita. Lalu berhala-berhala itu akan menjadi bahagianmu kalau kamu tidak mau menurut Tuhan, dan kutuk akan menjadi bahagian kita. Nah, sekiranya kita mau menurut Tuhan, Tuhan akan membuka jalan untuk berkat-berkat dan lebih menurut lagi. Tetapi sekali jalan terbuka untuk menurut setan, sulit untuk berbalik kembali. Itulah sebabnya Yosua memperingatkan bangsa itu. Ingat ya, jangan sampai kamu menyembah berhala. Sembahlah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang telah memimpin kita. Lalu apa yang dibuat oleh bangsa itu? Ramai-ramai mereka membuat janji kepada Allah di hadapan Yosua. Mereka mengatakan, kami akan beribadah kepada Allah. Allah saja yang Maha Kuasa. Allah saja yang telah melepaskan kita dari daerah Mesir dan melawan bangsa-bangsa di sepanjang jalan menuju ke tanah perjanjian. Allah juga yang melepaskan kita dari orang-orang yang ada di Jericho. Sebagai bukti berjanji setia, Yosua mengambil batu yang besar. Batu itu digulingkan dan sampai di sebuah pohon dekat perkemahan mereka, dekat tempat perbaktian. Dan setiap kali mereka ingat batu itu, mereka ingat janji bahwa mereka akan tetap menyembah Allah. Sama seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Dan bersama-sama mereka berjanji kepada Allah untuk ikut dan menyembah Allah dan menurut perintah-perintahnya. Jadi sama seperti Yosua, sebaiknya kita mau menurut Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita hanya menyembah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. I'll decide
acara sekolah sahabat kita telah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan berita mision, sekolah sahabat, lagu pujian. Sekarang kami ingin menutup sekolah sahabat kami. Tolonglah berkati kami. Pertemukan kami minggu depan dalam keadaan sehat. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Inilah doa kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. You called me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I found you in the mystery, in ocean deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will raise in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the water, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet